Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Wijiati. Akunnya baru ganti, namanya Jia. Ya nggak apa-apa kalau mau dipanggil Jia juga. Nah, di Oke. sini saya salah satu mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedikit cerita sih tentang jurusan Agroteknologi ini, jurusan yang mengembangkan teknologi pertanian ramah lingkungan dan menuju ke pertanian modern yang berkelanjutan dari praproduksi hingga pasca panen. Nah, selain itu juga mempelajari merancang tanaman untuk kepentingan visual, misalnya landscape gitu. Itu sekilasnya tentang agroteknologi. Oke. Ini nih Kak, kan kalau agroteknologi kita ibarat apa ya? Kita membayangkannya, wah teknologinya kayaknya sangat terbaru nih atau gimana nih Kak? Nah itu di kampus difasilitasi juga apa gimana nih Kak? Iya, untuk teknologi yang untuk dalam bidang pertanian khususnya itu ada kita sering dengar mungkin pemuliaan tanaman. Jadi kita misalnya tanaman itu tahan terhadap penyakit A, B atau C seperti itu. Jadi untuk di Unila sendiri itu menyediakan lab-lab yang untuk praktikum atau untuk melakukan uh, teknologi-teknologi yang dipelajari di agroteknologi itu sendiri. Oke. Beberapa lab yang Selain ada di jurusan agroteknologi itu ada lab tanah, itu ada lab fisika, biologi dan kimia tanah. Kemudian lab yang untuk konsentrasi proteksi tanaman, itu ada lab ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Ada juga lab bioteknologi, itu lab fakultas pertanian. Dan beberapa lab-lab lainnya yang mendukung kegiatan kuliah di jurusan agroteknologi. Oke. Yang tadi Kakak menyinggung praktikum nih Kak. Selain di lab, praktikumnya apakah nanti juga langsung terjun ke lapangan gitu atau gimana nih Kak? Nah, untuk praktikumnya nggak hanya di lab, tapi kita juga praktikum di lapangan. Lapangannya itu bisa di lahan pertanian kita menanam langsung, bisa juga kita ke suatu lembaga, misalnya perusahaan atau lembaga keorganisasian di suatu desa yang mengenai pertanian. Untuk kalau untuk yang di lapangan kita menanam sendiri itu biasanya di lahan praktikum yang sudah disediakan oleh kampus, oleh jurusan. Untuk yang kita ke perusahaan atau ke lembaga pertanian di desa itu biasanya terkait dengan mata kuliah. Jadi praktikum itu kita terjun ke perusahaan. Kemudian Oh, ada lagi dari praktek umum namanya atau kita biasa sebut PKL. Nah, itu bisa menentukan sendiri mau PKL di mana gitu. oke. Ini nih Kak, alasan Kakak kenapa memilih jurusan agroteknologi nih Kak? Kenapa? Bisa diceritakan sedikit Kak? Nah, kalau untuk alasannya ini sebenarnya rada nggak masuk akal ya. Dan menurut saya pribadi sih ini lucu jadinya karena sebelumnya saya nggak kepikiran dengan jurusan agroteknologi. Dulu Hmm, yang saya tahu, saya kan jalur SBMPTN. Waktu itu saya memilih beberapa universitas di luar Lampung. Saya berpikirnya ketika biar nggak jauh-jauh tuh tes SBM-nya, jadi harus milih salah satu kampus yang ada di Lampung. Nah, tanpa berpikir panjang karena waktu itu langsung ngisi link SBMPTN-nya, jadi di Lampung mau ngambil apa? Yang pasti pertanian. Awalnya mau ngambil teknik pertanian, tapi pas buka-buka blog nyari jurusan teknik pertanian itu pas kebenaran blog yang dibuka itu nggak ada jurusan keteknikan pertanian, adanya hmm, agroteknologi, agribisnis dan ya lain-lainnya. Kemudian kayaknya agroteknologi ini bagus kayak gitu. Akhirnya udah ngambil agroteknologi aja biar tes SBM-nya itu di Unila aja gitu biar nggak jauh-jauh. Terus setelah selesai nyetak kartu pendaftaran, pas
masih kebuka tuh blog yang tadi. Ternyata teknik pertanian itu ada tulisannya ke teknik pertanian, tapi kartunya udah dicetak. Oh ya udah Jadi gitu jadi nggak bisa. jadi nggak bisa apa-apa. Pas pengumuman itu keterima kan jurusan agroteknologi, terus bingung seneng atau sedih atau gimana gitu. Tapi Tapi akhirnya dijalani. diam iya dijalanin karena keterima beasiswa bidik misinya juga. Oke, alhamdulillah berarti ya kayak rezekinya di Alhamdulillah. situ. Iya. Nah, ini nih Kak, untuk apa ya, kelompok keahlian atau kelompok keilmuannya itu di agroteknologi ada nggak sih Kak? Biasanya kan di jurusan lain di semester 4 atau semester 5 itu dikelompokkan lagi sesuai peminatan atau sesuai konsentrasi. Di sana gimana Kak? Iya. Kalau di agroteknologi sendiri ada karena sebelumnya agroteknologi ini gabungan dari beberapa jurusan yang awalnya terpisah. Nah, awalnya itu jurusannya ilmu tanah, agronomi dan hortikultura dan proteksi tanaman. Kemudian pada tahun 2007 dibentuklah agroteknologi untuk menggabung ke tiga jurusan itu. Jadi konsentrasinya ini di kita peminatan ya itu dilakukan di semester 5. Peminatannya sesuai dengan jurusan yang terpisah itu. Jadi ada proteksi tanaman, ada agronomi dan hortikultura, ada ilmu tanah. Jadi konsep peminatannya itu. Kalau Kemudian Kakak sendiri? itu kalau saya sendiri memilih proteksi tanaman. Oke. Tapi untuk di tahun 2020 ini peminatannya berbeda karena jurusan yang awalnya terpisah digabung menjadi satu jadi agroteknologi ini berpisah lagi. Jadi jurusan masing-masing sendiri. Jadi tahun 2016 itu dibentuk lagi jurusan jurusan agroteknologi tetap ada, tapi proteksi tanaman, ilmu tanah, agronomi dan hortikultura itu udah berdiri masing-masing. Jadi untuk konsentrasinya ini untuk tahun 2020 ini diubah menjadi ada konsentrasi perkebunan, agrowisata, pertanian organik, dan urban farming. Lebih keren sih menurut saya. Oke. Tuh buat teman-teman yang masih kebingungan tadi sudah dijelaskan ya, ada perubahan di tahun 2020 dan 2021 untuk seterusnya. Nah, ini nih Kak, buat skripsi nanti itu memang harus sesuai dengan peminatan dijuruskan gitu atau nanti skripsinya boleh beda lagi nih membahas apanya atau gimana nih Kak? Untuk skripsi, boleh sebenarnya untuk ke yang tidak sesuai dengan peminatan. Cuma mungkin lebih memudahkan kita ketika kita memilih sesuai dengan apa yang kita pilih ketika peminatan. Karena di peminatan itu ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil oleh peminat di minat tersebut gitu. Misalnya proteksi tanaman wajib mengambil mata kuliah patogen tumbuhan, tapi untuk konsentrasi ilmu tanah itu nggak wajib, nggak ada kewajiban untuk ngambil patogen tumbuhan kayak gitu. Jadi nanti untuk skripsinya lebih gampangnya yang sesuai peminatan karena memang biasanya kita juga akan lebih dekat dengan dosen-dosen yang sesuai dengan konsentrasi kita. Gitu. Oke Kak. Nah, ini nih Kak, kalau untuk Universitas Lampung sendiri jalur masuknya ada berapa nih Kak? Untuk jalur masuk di Universitas Lampung ini lumayan banyak ya. SBM dan SN itu udah dari dulu ada. Terus juga jalur mandiri yang ada juga SMM Barat. Ada juga yang ini jalur khusus beasiswa dari Universitas Lampung, namanya PMPAP. Jadi dia modelnya kayak SBM gitu, cuma dia beasiswa untuk biaya kuliah. Oke nih Kak. Persyaratannya itu sama saja atau gimana nih Kak? Kalau untuk persyaratannya
Kurang lebih sih sama. Oke. Nah, ini nih Kak, ada tips nggak nih Kak buat maba-maba yang udah masuk ke agroteknologi nih untuk bisa bertahan selama 4 tahun ke depan nanti? Gimana nih Kak? Oh ya, kalau untuk tipsnya, waktu awal kuliah itu kan kalau dari di jurusan agroteknologi di Unila sendiri ada yang namanya pengkaderan dari uh, apa ya, hima di jurusan himpunan mahasiswa. Mereka itu sering bilang kayak gini, ikutin aja prosesnya kayak gitu. Terus dulu kayak nggak suka banget dengan kalimat itu, soalnya kalau kita nanya sama kakak tingkat, udah ikutin aja prosesnya. Tapi setelah sampai di posisi sekarang, ada memang hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Maksudnya percuma gitu dijelasin waktu waktu kita masih maba, waktu kita masih baru tahu, baru nyemplung tuh di agroteknologi. Tapi pas udah sampai di tahap ini, oh ternyata bener, ikutin aja prosesnya itu. Kalau dijelasin pada waktu itu nggak akan bakal ngerasa, oh ternyata begini gitu. Jadi jalanin aja. Terus kalau misalnya memang awalnya udah uh, salah masuk jurusan, terus memang punya plan untuk pindah jurusan atau udah tahu nih sebenarnya passionnya kemana, ya dari awal itu mending udah keluar kayak gitu. Jangan sampai malah ngerasa salah jurusan tapi nggak tahu harus di jurusan apa. Kayaknya saya salah deh di jurusan ini, tapi saya nggak tahu deh mau di jurusan apa kayak gitu. Daripada kayak gitu, mending jalanin aja yang sekarang dijalani dengan baik, kemudian ambil positifnya. Siapa tahu malah kita di situ kita punya lingkungan yang baik, karena kan nanti kita bakal ikut organisasi, nyari teman, nyari relasi gitu, nyari kegiatan yang kegiatannya nggak melulu kuliah aja. Oke nih Kak, tadi kan menyinggung supaya tidak salah jurusan. Nih ada ini enggak Kak, ada motivasi atau saran buat adik-adik Camaba yang masih SMA nih, gimana mempersiapkan masa SMA-nya supaya nggak sampai salah jurusan? Kalau ngomongin salah jurusan tuh kayak ngomongin diri sendiri aja ya. Sebenarnya bukan salah jurusan sih. Soalnya ngerasa nyaman juga kok di sini. Jadi Iya. untuk yang maba-maba atau untuk adik-adik yang masih SMA, kalau kalian udah punya keinginan nih, atau tentukan keinginan kalian atau passion kalian itu dari sekarang. Dulu salahnya saya pribadi itu kepikiran untuk ngambil jurusan itu udah di akhir-akhir kelas 3 SMK. Jadi semua jurusan dicari, oh ini bagus, oh ini bagus, sampai disimpan tuh semua jurusan-jurusannya, terus bingung sendiri mau pilih yang mana. Untuk adik-adik SMA yang dan sederajat, kalau bisa ditentukan dari sekarang kalian minatnya kemana. Nah kalau kalian udah tahu minatnya, kalian tinggal sesuaikan jurusannya adanya di mana gitu. Kalau misalnya kalian mau cari tempat yang bagus, ya silahkan. Tapi misalnya jurusan yang kalian cari itu nggak ada tuh di tempat misalnya yang ternama, nggak apa-apa. Waktu SMK, guru saya pernah bilang kayak gini, kalian itu uh, apa ya, luar biasa dengan keadaan yang biasa. Disebut luar biasa dengan keadaan yang biasa. Maksudnya kita tuh disebut luar biasa kalau kita bisa berkarya dalam keadaan yang biasa aja. Maksudnya misalnya keadaan kita tuh lingkungan kita kurang mendukung, misalnya alat-alat dan bahan untuk kita berkarya itu kurang, tapi kita tetap bisa menghasilkan karya gitu. Itu yang disebut luar biasa. Terus juga uh, di mana adanya buatlah di mana ada kalian tempat itu menjadi bagus gitu. Bukan ya, nggak masalah kalau kalian misalnya di tempat yang bagus, kalian ke tempat itu untuk memperbagus kalian, nggak masalah. Tapi lebih bagus ketika kalian ada di tempat itu menjadi wah gitu. Tempat itu menjadi luar biasa karena adanya kalian. Oke.
tuh buat adik-adik dapat motivasi dari kakaknya nih. Jadi intinya persiapkan dari awal, jangan sampai semuanya terlambat gitu ya, baik secara informasi yang kita kumpulkan ataupun kesiapan diri kita untuk menghadapi nanti perkuliahan gitu ya Kak ya. Nah, Ya, benar. untuk ini nih Kak, prospek kerjanya sendiri agroteknologi itu ke sektor mana aja nih Kak? Untuk prospek kerjanya itu sebenarnya luas karena pertanian itu kan luas ya, dan semua bidang, semua kebutuhan hidup itu sebenarnya dari pertanian juga. Jadi kalau untuk prospek kerjanya, misalnya kalian maunya di kantor, bisa di balai karantina mungkin. Balai karantina itu ada di bandara, di pelabuhan, di tempat-tempat perbatasan. Kemudian ada di balai ketahanan pangan atau tempat-tempat dinas gitu yang berhubungan dengan pertanian itu sangat banyak. Kemudian juga kalau kalian ingin ke perusahaan tanaman itu juga banyak. Perusahaan pestisida itu sangat menjanjikan juga. Pestisida, tempat budidaya, kemudian kalian bisa mengembangkan usaha dari pertanian itu sendiri, pertanian organik, kemudian membuat pestisida sendiri mungkin, bisnis pestisida, hayati dan lainnya. Sebenarnya prospeknya banyak. Terus untuk kalau misalnya di luar dari pertaniannya, perbankan itu juga banyak yang setelah selesai kuliah masuk ke perbankan itu juga banyak. Oke, ini nih Kak, masih berhubungan tentang pekerjaan. Kan nanti ada magang nih Kak. Untuk magangnya sendiri, Iya. itu mahasiswanya mencari sendiri atau memang difasilitasi oleh kampus, disalurkan gitu ke perusahaan ini, ke ini, ke ini, atau gimana nih Kak? Nah, kalau untuk di jurusan agroteknologi ini, enaknya atau mahasiswanya bisa mencari sendiri. Jadi, mahasiswa yang menentukan di mana dia ingin melakukan PU atau praktik umum, kemudian dari pihak kampus yang membantu menyalurkan surat permohonan ke tempat itu gitu. Jadi kita yang milih sendiri, terserah mau di mana. Tapi difasilitasi dari kampus juga gitu ya Kak ya? Iya, dibantu. Nah, untuk rencana kakak nih ke depannya setelah lulus mau mau gimana nih Kak? Mau ambil studi lagi atau gimana? Kalau rencananya sih ingin membuka usaha, tapi ya ini rencana membuka usaha yang berkaitan dengan pertanian. Pernah sebelumnya sempat membuka usaha tentang green souvenir, tentang apa ya, kaktus, kaktus sebagai souvenir kayak gitu. Cuma sempat terhenti sampai sekarang, dan rencananya sih ingin membuka usaha lagi yang berkaitan dengan pertanian. Oke, insya Allah ya Kak ya, semoga lancar harapannya Amin. untuk dan Amin. rencananya untuk kedepannya ya Kak. Nah, ini nih Kak, ada pertanyaan dari kolom komentar, katanya apa perbedaan agroteknologi dan agronomi dan juga agrobisnis katanya nih Kak, bisa bantu jawab? Oh iya, oke. Kalau untuk agronomi itu biasanya lebih ke tanaman pangan. Jadi seperti padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, lebih ke budidaya kalau agronomi. Nah, untuk agroteknologi ini, seperti yang saya jelaskan di awal, agroteknologi ini gabungan dari beberapa jurusan, yaitu ilmu tanah, agronomi, dan hortikultura, juga proteksi tanaman. Jadi kalau di agroteknologi ini lebih kompleks daripada agronomi. Agronomi itu khusus, istilahnya itu khusus untuk tanaman pangan gitu. Kalau agribisnis, dia ini lebih berkaitan ke setelah lebih ke berkaitan ke pasca panen. Jadi setelah panen itu produk ini mau dikemanakan, terus bisa dijadikan apa saja, lebih ke bisnisnya, mau dijualnya seperti apa, marketnya kemana. Kemudian agribisnis ini juga mempelajari
beberapa mata kuliah yang ada di agroteknologi kalau di Universitas Lampung sendiri ya, supaya mereka juga paham misalnya tentang budidaya tanaman. Mereka mempelajarinya dari hulu, dari pertama perencanaan penggunaan alat, terus kebutuhan bibit dan segala macamnya untuk menentukan seberapa besar sih kebutuhan produksi. Nah, kemudian itu untuk menentukan juga harga jual, menentukan pasarnya di mana gitu. Kalau agribisnis lebih ke bisnisnya, pengelolaan atau manajemen dari produk pertanian. Oke. Makasih Kak sudah bantu jawab nih buat tadi yang penasaran, udah dibantu jawab nih sama kakaknya dan jelas ya jawabannya. Karena keterbatasan waktu nih Kak, kayaknya Iya, apa ya? Kayaknya kita bakal akhiri nih Kak. Sebelumnya ada closing statement gak nih Kak buat teman-teman yang udah ikut gabung juga sama kita di live session kali ini? oh iya, ada. Jadi closing statement-nya jangan menyerah. Sebenarnya klasik. Jangan menyerah karena kita nggak tahu, kita tidak pernah tahu 1 detik ke depan, 1 menit ke depan itu solusi kita ada, hadir gitu. Kalau kita menyerah, berarti kita memutuskan kita gagal. Kita memutuskan kita kalah. Berjuanglah hingga akhir, di mana keberhasilan yang kita inginkan itu tercapai. Tapi untuk hasil, kita jangan terlalu berharap, karena itu hak yang prerogatifnya Allah, kayak gitu. Yang perlu kita kencengin adalah prosesnya, usahanya. Jangan menyerah dalam prosesnya itu. Oke, tuh teman-teman ada pesan dari kakaknya, jangan menyerah katanya. Itu kalimat yang klasik tapi penuh makna ya Kak ya. Nah, Iya. terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami. Kami sangat berterima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Kakak bisa juga sharing-sharing lagi dengan Intip Kuliah melalui penulisan artikel di website ya Kak ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.